semua karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu, belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Gembala, Ibu Gembala yang mempercayakan pelayanan ini kepada hamba-Mu dan seluruh badan pengurus. Engkau memberkati beliau semakin sehat, semakin diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah kami pada malam ini Tuhan. Kami sadar kami penuh dengan kekurangan. Kami perlu urapan Roh Kudus. Kami perlu kekuatan yang daripada Tuhan. Agar ibadah kami ibadah yang diberkati. Ibadah yang diurapi. Ibadah yang penuh dengan sukacita sorgawi ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi Bapak Yosef dan Ibu Ripka yang akan memimpin puji-pujian malam ini. Urapi tim singers, pemusik, pengatur LED, sound system, multimedia, semua penyambut tamu kolektan Tuhan berkati. Berkati Bapak Pendeta Jonathan Aprianto yang sudah ada di tengah-tengah kami. Pasti ada pesan khusus yang Allah sudah taruh di dalam hati dan pikirannya untuk disampaikan kepada kami di sini Tuhan. Kami siap diberkati oleh-Mu Tuhan. Kami siap diurapi oleh-Mu. Kami siap disentuh oleh kekuatan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Kami buka ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam satu nama yang indah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Selamat datang kepada para hamba Tuhan dan semua jemaat Tuhan dan juga jemaat-jemaat senior yang saya undang karena kita sebagai keluarga muda perlu dukungan doa dari kita semua ya. Jadi mari kita nikmati suasana ibadah di mana Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Selamat datang Bapak Pendeta Jonathan Aprianto dan juga seluruh hamba Tuhan yang sudah hadir. Terima kasih buat kehadirannya, kiranya Tuhan berkati. Silakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami mau datang kepadamu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau menyiapkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu Tuhan. Sebab Engkau adalah Immanuel, Alfa dan Omega. Terima kasih ya Bapak. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan Kau yang terindah Tuhan. Kau yang terindah. Engkau yang terindah Bapa. Di dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Engkau yang termanis. Kau yang termanis. Benar Tuhan. Di dalam hidup ini ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. kami sembah Engkau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan
Tuhan. Terima kasih. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Sedang lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. kami sembah Kau. Sembah Kau, Ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Ku sembah Kau. Sembah Kau, ya Rajaku. Kami tinggikan Engkau. Tinggikan Ini hati kami Tuhan. namamu Ini hati kami selalu. Tuhan. Pada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Raja. Sembah Kau. Sembah Kau, ya Allahku. Kami tinggikan namamu. Tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan. Mari sembah Dia, mari puji Dia, naikkan pujianmu hanya bagi Dia dengan iman, dengan penuh ucapan syukur. Kami tinggikan Kami mengucap syukur Tuhan. Raja Terima segala raja, kasih. Allah yang layak kami tinggikan, Allah yang layak kami sembah. Engkau yang Haleluya, glory. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. hatiku Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hanya Kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Besar Tuhan. Hanya layak Kau yang bagimu, terindah. Yesus. Kami memujimu. Yesus, Sembah namamu Tuhan. Yesus. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana. Kami mau menyanyikan Tuhan bagi Rajaku Yang duduk di tahta, Kami mau tinggikan. aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Katakan ku nyanyi Hosana.
nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali lagi katakan Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus. segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama-Mu. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan katakan amin. Bisa sorakan haleluya. Haleluya. Siapa yang di sini merasakan kebaikan Tuhan boleh angkat tangannya. Coba kita tos kiri kanannya, bilang Tuhan Yesus baik gitu. Puji Tuhan. Yuk kita naikkan syukur kita pada malam hari ini. Kita angkat pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kau yang layak Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Yesus baik, amin. Haleluya. Haleluya. Saat ini kita mau memberikan persembahan pertama kita. Saya undang Ibu Pendeta Ida Kurnadi untuk berdoa bagi persembahan kita yang pertama. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik bagi kami. Bahkan amat sangat baik. Di mana Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari. Bahkan Pelgap Sekinah sampai di tahun ke-16. Itu semua karena Tuhan begitu baik. Di tengah-tengah para anggota dan juga pengurus yang ada. Dan hari ini kami boleh bersuka cita untuk memuji dan besarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik. Sikuduskan genggaman tangan kami, agar apa yang kami buat kami kerjakan bukan untuk manusia tetapi untuk Tuhan. Tuhan yang membalas dan memperhitungkan menjadi satu kebenaran. Kami mengucap syukur dan akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yang bertugas saya persilahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih.
satu kasih dengan bersehati. berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus, Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih, kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu Benar Tuhan. dalam satu kasih, Kami mau bersehati Bapa. dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, Mengasihi-Mu Tuhan. mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Jadikan ini doamu dan doa keluargamu. Sama Amin Tuhan. keluargaku Dengar doa kami Tuhan. melayani Tuhan, Kami mau bersehati Tuhan. bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Dengan sungguh katakan bersama keluargaku. Sama keluargaku. Dengar setiap keluarga Tuhan. Ini janji kami Tuhan. Ini iman kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau bersama Tuhan. Tiada yang dapat Amin. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Sekali lagi dengan iman katakan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi. Ucapkan sampai telingamu mendengarnya. Tiada yang dapat melebihi Amin Tuhan. kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
bagi kami Engkau segalanya. Terima kasih Tuhan. Saya undang Ibu Pendeta Yani Wowor berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pujian ini menguatkan kami. Bersama keluarga kami melayani Engkau. Bersama keluarga Shekinah kami mau melayani Engkau Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berlewat pujian-pujian yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau ditinggikan, Engkau diagungkan. Engkau Allah yang maha kuasa, Allah yang besar Tuhan. Biarlah pada saat ini tanah hati kami akan diisi oleh kebenaran-kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui hamba-Mu yang telah Engkau utus untuk melayani kami pada malam hari ini. Di usia Shekinah yang 16 tahun Tuhan. Biarlah boleh menjadi satu pertumbuhan rohani di hadapan Engkau. Semakin hari semakin bertumbuh dan berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-Mu, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan khusus yang daripada Tuhan. Kami percaya pada malam hari bukan malam yang kebetulan, tapi malam yang penuh dengan sukacita yang luar biasa. Karena firman-Mu akan disampaikan kepada kami Tuhan. Baik hamba-hamba Tuhan, baik kami semua Tuhan jemaat yang ada di tempat ini. Kami akan diberkati dan dikenyangkan oleh kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa Roh Kudus ada di tempat ini. Di saat kami memuji Engkau, kami rasakan kuasa Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami. Dan biarlah lawatan firman-Mu akan meneguhkan hidup kami Tuhan. Meneguhkan iman percaya kami. Bahwa benar kami harus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin Tuhan, Roh Tuhan ada di tempat ini. Kuasa iblis, kuasa kegelapan sudah Engkau hancurkan Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah kami boleh menikmati kuasa Roh Kudus-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hati kami siap untuk Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami naikkan kepadamu. Kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang menjadi Juru Selamat dan kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Saya sangat bersuka cita dan suasana surga begitu nyata kita bersama-sama alami, rasakan di tengah pujian, dan saya percaya juga Tuhan disenangkan dan sudah saatnya kita lebih lagi melihat apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Terima kasih tentunya kepada Tuhan lewat penggembalaan setempat yang telah memberikan kepercayaan untuk saya berbagi berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Di hari yang spesial, ulang tahun yang ke-16 Pelgap Shekinah. Usia 16 tahun kalau kita lihat dari perkembangan manusia, itu memasuki masa remaja pertengahan ke arah remaja akhir. Kalau dari sisi pendidikan, tingkat pendidikan itu usia memasuki masa SMA ya. Artinya di usia 16 tahun bukan lagi seorang anak-anak yang sedang sekedar belajar mandiri. Anak-anak diajar untuk bisa mandiri, itu anak-anak. Remaja bukan lagi sekedar mandiri. Bukan hanya hidup dan dia bisa melakukan sendiri, tetapi dia hidup bagi sesamanya. Ada peran, ada tanggung jawab, sudah ada harapan, angan-angan yang jauh ke depan. Dia sudah mulai memikirkan tentang apa yang harus dia lakukan ke depan. Tidak lagi seperti anak-anak hidupnya cuma masa kini. Nah, saya percaya Tuhan juga akan memberikan visi-visi besar buat Pelgap Shekinah. Ya, apa yang akan Tuhan kerjakan lewat pelayanan di tempat ini akan lebih lagi mempermuliakan Tuhan dan membawa dampak yang lebih besar lagi. Puji Tuhan. Tema yang diberikan hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita lihat ayat pokoknya di dalam 1 Timotius 3. Next slide. Ayat yang ke-15. Kita baca bersama. 2, 3. Jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran.
Suratan Timotius ini ditulis oleh Paulus. Dia punya kerinduan untuk mengunjungi anak rohaninya yang namanya Timotius. Jemaat Efesus yang dilayani oleh Timotius di sana. Tetapi ada penekanan di sana, sekalipun tidak selalu kita bisa berjumpa di waktu yang kita inginkan. Tetapi ada pesan penting yang Paulus tanamkan. Dan saya percaya ini pesan Tuhan juga buat kita semua. Kita harus sadar, kita harus lakukan bagaimana hidup ini dengan cara yang benar. Yaitu hidup sebagai keluarga Allah. Mari kita lihat satu persatu bagian ini. Next slide. Hidup. Nah, kata hidup ini dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Alkitab Perjanjian Baru bahasa Yunani, koina atau bahasa Greka, itu mengandung arti saudara, bukan sekedar soal aktivitas yang sifatnya sesaat. Tapi itu sesuatu yang kontinu, yang konsisten. Bukan hanya apa yang terlihat saja, tetapi juga sesuatu yang ada di dalam. Ini sesuatu yang sifatnya utuh. Kehidupan yang terus-menerus dijalani, bukan hanya apa yang terlihat saja, tetapi memang dari dasar di dalamnya juga sudah nyata, kuat, kokoh. Tentang bagaimana dia harus hidup menurut dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, saya mau bandingkan dengan bagian berikut, next slide. Ya, di sini kita lihat bahwa tadi dalam bahasa aslinya hidup sebagai keluarga Allah, hidup di situ anastrepo. Itu ternyata punya kaitan erat dengan dua kata lain. Dimulai dengan metanoeo atau metanoia, katakan metanoia. Ini artinya sebuah kesadaran, keinsyapan. Aduh, aku udah salah dalam menjalani hidup ini. Nah, dimulai dengan kesadaran. Ini sesuatu langkah awal. Adanya perubahan pikiran, adanya penyesalan, adanya sesuatu hal yang baru ingin dia kerjakan, baru niat. Tetapi kemudian ditindaklanjuti dengan peripateo dalam bahasa Alkitab. Yaitu sebuah perjalanan awal dimulai ketika seseorang memulai pertobatannya, kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang harus dilakukan dengan tindakan nyata dan konsisten hingga akhirnya menjadi anastrepo, gaya hidup. Sesuatu yang sudah mendarah daging. Kehidupan yang sudah diubahkan dan membawa dampak yang nyata. Bukan cuma sesekali, tapi seterusnya. Next slide. Tadi soal hidup, nah sekarang kita lihat soal keluarga Allah. Di dalam bahasa asli Alkitab, kata keluarga Allah di sini digunakan katanya oikos theos. Oikos walaupun dalam terjemahan langsungnya ada istilahnya ekonomi, ya. Siapa di sini yang pernah masuk jurusan ekonomi? Ya, oikos, nomos ya. Oikos itu rumah tangga, nomos aturan-aturan. Oikos, walaupun oikos kalau diterjemahkan langsung bicara tentang rumah tangga, tapi ternyata dalam konteks Alkitab ini bukan cuma bicara tentang sebuah kondisi fisik. Tetapi ada unsur-unsur di dalamnya yang menyangkut soal apa? Adanya hubungan yang dekat. Karena adanya ikatan darah. Lalu berikutnya ada sebuah landasan hukum, aturan. Jadi bukan cuma sebuah relasi, tapi juga ada konstitusi. Ada hubungan, tapi juga ada aturan. Lalu berikutnya ada hak waris. Dan juga ada suasana yang berbeda ketika dalam sebuah keluarga dengan yang bukan keluarga. Ada keakraban, ada kasih di dalamnya. Nah, dalam prinsip Alkitab kita dikenal sebagai keluarga Allah, artinya walaupun kita berbeda mungkin suku, bangsa, ras, status sosial, ekonomi. Tetapi kita disatukan, diikat oleh darah Kristus, katakan amin. Ini lebih kuat ikatannya dibandingkan darah dari konteks orang tua. Memang secara biologis kita tahu untuk bisa memastikan ini anak kandungnya, ini ayah kandungnya atau bukan lewat tes DNA. Tetapi ikatan darah di dunia itu sifatnya sementara. Tetapi ikatan darah yang kekal, yaitu darah Kristus yang sudah menjadi penebus bagi dosa kita, itu ikatan yang selama-lamanya sampai ke surga. Sebuah hubungan yang lebih kuat. Tetapi berikutnya bukan cuma soal hubungan, adanya kebenaran firman yang harus dihidupi. Kita juga punya hak waris. Dan kita juga harus hidup dalam atmosfer kasihnya Allah. Nah, bagaimana kita bisa menjadi keluarga Allah? Next slide. Kita telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita telah menjadi bagian dari keluarga Allah.
lewat penebusan Yesus Kristus di salib. Ada beberapa ayat yang saya ajak kita lihat. Pertama, next slide, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Kita baca bersama, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita percaya bukan sekedar karena ikut-ikutan. Tapi betul-betul percaya di dalam hati, mengaku dengan mulut. Yesus Kristus adalah Tuhan, Juru Selamat bagi hidupku secara pribadi. Kita sudah diangkat, diadopsi menjadi anak Allah. Di Galatia 4 ayat 4-5 saya bacakan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya sama-sama kita diterima menjadi anak. Jadi saudara, walaupun mungkin kita berpikir, aduh siapa sih aku ini? Aduh aku nggak kayak yang lain. Tuhan nggak lihat soal fisik. Tadi di lagu awal sebelum ibadah juga. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Buat Tuhan itu enggak penting. Tetapi bagaimana kita mau betul-betul percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Itulah anak Allah. Ayat 7 dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Siapa Allah? Dia Allah yang hidup. Siapa Allah? Dia penguasa jagat raya semesta. Wow, luar biasa. Dia mau mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Tetapi sebagai anak bukan cuma tadi soal relasi, ada aturan. Setiap rumah tangga ada aturan. Demikian pula sebagai anak Allah dalam keluarga Allah ada aturan. Makanya Amsal 3 ayat 11-12, jangan kita menolak didikan Tuhan. Ada saatnya Tuhan akan memberikan peringatan, bahkan memberikan sebuah ajaran, bahkan hajaran. Tetapi itu dilakukan bukan untuk menyengsarakan kita. Justru Ayub 5 ayat 17 dikatakan berbahagialah kalau kita ditegur Tuhan. Jangan kita menolak didikan Tuhan. Kenapa? Karena justru itu tanda kita dikasihi. Kalau kita berbuat salah, orang tua yang benar dan orang tua yang baik, yang benar-benar sayang sama anaknya akan tegur. Karena kesalahan anak itu kalau dibiarkan akan berbahaya buat diri anak itu sendiri ke depannya. Barang siapa yang kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Nah saudara-saudara, kita tahu bagaimana, ya berikutnya next slide. Nah ada sebuah kisah tentang seorang dokter sukarelawan. Dia kehidupannya sudah sangat mapan. Tetapi dia menyadari ada panggilan hidup untuk dia pergi ke daerah-daerah yang terpinggirkan. Dan suatu kali ketika dia pergi ke tempat itu, dia menemukan ada seorang anak yang sepertinya enggak keurus sama sekali. Hidup penuh dengan lumpur. Enggak karu-karuan. Ketika dihampiri dan ditanya, nak kamu tinggal di mana? Ya aku tinggal di sini aja di mana-mana. Orang tua kamu siapa? Aku udah enggak punya orang tua. Enggak jelas masa depannya. Enggak jelas kehidupannya. Timbullah belas kasihan dari dokter ini. Lalu dia bilang, nak mau enggak kamu ikut sama saya? Maksudnya saya mau angkat kamu jadi anak. Wah dia senang. Karena dia rindukan selama ini hidupnya gak jelas, gak punya tujuan, gak punya tempat perlindungan. Gak punya harapan akan masa depan. Sekarang tiba-tiba ada seorang yang begitu peduli, sayang, mau angkat dia jadi anak. Ketika sudah diangkat jadi anak, dan memang dokter ini mengangkat anak itu dengan penuh belas kasihan. Tapi tentu saja si dokter itu tidak akan membiarkan anak itu hidup dengan gaya hidupnya yang lama. Kebiasaan-kebiasaan yang lama yang suka main di lumpur, yang penuh dengan bakteri, penyakit dan sebagainya. Ayah yang seorang dokter itu tentu tidak akan membiarkan. Dia mungkin kasih tahu dulu pelan-pelan, nak udah saatnya kamu gak lagi seperti itu ya nak ya.
Sekarang kamu harus punya kebiasaan yang baru. Kebiasaan gimana? Kamu harus hidup yang lebih bersih. Supaya sehat. Dan seterusnya. Mungkin kalau anak itu bandel, ayahnya akan mulai naik nada bicaranya. Mungkin ada sebuah teguran yang bukan sekedar kata-kata yang lembut. Tapi yang mungkin agak keras. Bahkan mungkin sebuah ajaran. Tetapi itulah nyata bahwa gambaran yang dipakai oleh Tuhan juga. Dalam Ibrani pasal 12 dikatakan di ayat yang kelima bagian A. Yang juga mengutip dari ayat yang tadi kita baca di perjanjian lama. Bagaimana Tuhan justru menunjukkan kasihnya salah satunya dengan bentuk dia menghajar. Menyesah. Tentu enggak menghajar menyesah sembarangan. Dengan ukuran. Katakan ukuran. Maaf kata. Berapa banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga orang tua yang menghajar anaknya. Sampai urusannya dengan hukum. Tuhan tahu ukurannya bagaimana menghajar kita dengan tepat dan untuk kebaikan kita. Bukan peluapan emosi. Kalau orang tua, maaf kata, kadang-kadang marahin anak hanya sekedar gengsi dan meluapkan emosi. Contoh, dia dipanggil sama wali kelas anaknya di sekolah. Pak, aduh Pak, ini Bapak udah dipanggil kesekian kalinya. Pak, tolonglah kerjasamanya dengan pihak sekolah. Anak Bapak Ibu ini nilainya merah terus. Ini bukan yang sekali dua kali, udah beberapa kali. Tolonglah Pak diperhatikan waktu belajarnya di rumah. Itu ayahnya merasa malu. Dia hajar anaknya sambil bilang, kamu nggak tahu diri bikin malu papa. Ah, ini bukan soal untuk kebaikan. Karena gengsi dan peluapan emosi. Kalau Tuhan menegur, Tuhan memarahi bahkan menghajar kita. Bukan sekedar peluapan emosi. Karena sayang, katakan amin. Jadi kalau saat ini ada yang mungkin sedang dihajar oleh Tuhan dan kita diingatkan, kamu ada salah nak. Bersyukurlah, dia sayang. Dia sayang. Nah berikutnya saudara kita lihat. Di bagian ayat berikut 1 Timotius 3 ayat 15. Hidup sebagai keluarga Allah yakni jemaat dari Allah yang hidup. Jemaat dari Allah yang hidup. Kita mau lebih perdalam bagian ini tapi saya membandingkan dulu dengan 1 Petrus 2 ayat 9. Kita baca bersama. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, terus umat kepunyaan Allah sendiri supaya yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya. Oke. Kenapa saya bandingkan dengan suratan Petrus ini? Karena kata jemaat dari Allah yang hidup, next slide. Ya, ke slide berikutnya. Itu diambil dari bahasa aslinya, Ekklesia Theosau. Itu identik dengan apa yang suratan Petrus tadi katakan. Jadi kata ekklesia, jemaat atau gereja, mungkin sering juga, pernah juga saudara dengar dalam berbagai khotbah dan pengajaran. Itu dipanggil keluar oleh otoritas, bukan oleh orang sembarangan. Oleh otoritas, singkatnya begitu saja, supaya tidak terlalu panjang. Tetapi bukan cuma dipanggil keluar, cuma sekedar kongko-kongko, ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, enggak karu-karuan. Bukan, ada tujuan khusus, dihususkan dalam tujuan. Berarti hidup sebagai keluarga Allah sadar, saya orang yang sudah dipanggil dari mana? Dari kegelapan, dari dosa, dari dunia. Oleh siapa? Tuhan pemegang otoritas tertinggi. Untuk apa? Ada tujuan. Jadi kita diselamatkan bukan sekedar hanya untuk masuk surga saja. Tapi ada tujuan. Tuhan menyelamatkan kita. Makanya kita nggak langsung dibawa ke surga. Ada tujuan khusus. Nah, next slide. Coba saudara lihat di sini. Apa yang salah dari gambar ini? Salah fungsi. Itu suami badan besar. Ngerjain apa di situ? Lagi masukin benang ke lubang jarum. Sedangkan istrinya yang kurus kecil disuruh untuk dorong batu-batu yang besar. Salah posisi, salah fungsi. Enggak ngerti. Itu bukan bagiannya, kebalik. Kalau kayak gini saudara-saudara mungkin kenyataannya mungkin gak ada. Tapi dalam makna dan penerapannya banyak terjadi. Gak ngerti tujuan Tuhan dalam hidupnya.
ada tujuan khusus. Nah, makanya kita mau lihat nih. Roma 12 ayat 4 dan 5 saya bacakan. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi sama-sama tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6 bagian A boleh kembali dibaca bersama. Next slide, 2, 3. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saya mau membandingkan dengan 1 Petrus 4 ayat 10, tapi dalam terjemahan Indonesia yang sudah disederhanakan. 2, 3. Kalian masing-masing sudah menerima pemberian-pemberian yang berbeda-beda dari Allah. Sebab itu sebagai pengelola yang baik dari pemberian-pemberian Allah, hendaklah kalian menggunakan kemampuan itu untuk kepentingan. Jadi saudara, tidak kebetulan kita sudah diselamatkan dan Tuhan tempatkan di Pelgap Sekina ini. Dengan tugas fungsi yang berbeda-beda. Dengan panggilan yang khusus, dengan tujuan yang khusus yang harus dipahami dan dikenali dan dihidupi. Nah, saya mau ajak kita lihat dalam sebuah gambaran ilustrasinya. Gambar apa saudara? Apa persamaan kanguru dan tupai? Sama-sama binatang pelompat. Bedanya apa? Next slide. Tupai melompat di atas pohon. Kanguru di atas tanah. Walaupun sama-sama binatang pelompat, tapi punya habitat yang berbeda. Sudah dikondisikan, jangan dulu ke situ, nanti sabar. Sudah ada ditempatkan secara tepat. Dengan ukuran tubuh, dengan berbagai hal Tuhan sudah ciptakan secara tepat dengan habitatnya. Nah kalau dibalik, nah baru next slide. Tupai seandainya yang biasanya di atas pohon lalu kemudian dilarang. Jangan coba-coba kamu naik ke atas pohon. Kamu harus tetap di atas tanah. Apa yang terjadi pada tupai itu? Jangan dulu ke kanguru. Tunggu, sabar. Tupai akan kelak karena bukan habitatnya. Nah kalau kanguru, next slide baru. Nah kalau dia dipaksa untuk di atas pohon, jatuh. Karena bukan di situ tempatnya. Mari kenali, kan tadi saya bilang usia 16 tahun ada usia remaja yang sudah mulai berpikir tentang saya mau ngapain ya ke depan. Saya ambil jurusan apa ya, saya mau ambil kuliah apa nanti ya. Udah lebih berpikir jauh ke depan. Usia 16 tahun dalam konteks rohani. Apa tujuan Tuhan dalam hidup saya? Apa fungsi yang Tuhan taruh untuk saya kerjakan di sini ya? Di Sekinah ini ya? Dan jangan serobot porsi yang Tuhan sudah berikan pada orang lain. Next slide. Apa persamaan pisau cutter dan gergaji kayu? Sama-sama alat potong. Sabar, pelan-pelan. Ya, next slide. Nah, cuman kalau pisau cutter khusus untuk memotong hal yang tipis seperti kertas contohnya. Sedangkan gergaji kayu, next slide, baru memotong kayu. Sudah dibuat dengan bentuk, dengan spesifikasi yang memang sesuai fungsinya. Jangan dibalik. Kalau dibalik, next slide, satu-satu, ya. Pisau cutter misalnya nih, kalau dia bisa ngomong, enak banget si gergaji kayu. Kok kerjanya lebih bergengsi gitu ya, motong kayu. Aku cuman motong kertas. Aku juga pingin motong kayu. Dia maksain, apa yang terjadi? Patah. Kayu nggak berhasil dipotong dan dia sendiri yang patah. Dan sebaliknya, next slide. Seandainya gergaji kayu, aku terus menerus motong kayu. Kayaknya berat gitu. Gantianlah sekali-kali, aku pingin yang motong kertas. Terkoyak, rusak kertasnya. Banyak pelayanan juga berantakan gara-gara begini. Gak mengerti panggilan Tuhan khusus dalam hidup kita apa. Dan main serobot apa yang Tuhan sudah siapkan untuk orang lain, bukan kita. Mari kembali lebih matang, dewasa dalam berpikir sebagai seorang remaja yang sudah 16 tahun. Bukan sekedar serobot sana serobot sini. Tapi apa, kalau dulu di SMA kan suka ada psikotes ya. Untuk mencari bakat,
minat penjurusan yang tepat, dibimbing oleh guru, ada konselor di sekolah. Kita juga akan dibimbing oleh Roh Kudus. Kemana fungsi yang kita sudah Tuhan tetapkan dan kita harus jalankan. Next slide. Nah, saudara, di Tiongkok ada 2 orang sahabat namanya Chia Haisha dan Chia Wenqi. Nah, 2 orang ini bukanlah orang dengan tubuh yang utuh. Yang satu tunanetra, tidak bisa melihat walaupun seluruh organ fungsi tubuhnya yang lain berfungsi baik. Sedangkan yang satu buta tunanetra, yang satunya lagi bisa melihat tapi tidak punya lengan sama sekali. Nah, 2 orang ini sejak tahun 2002 mereka berupaya untuk mengubah wilayah desa di mana mereka tinggal yang gersang, sering terjadi banjir, sering terjadi longsor, untuk bagaimana caranya supaya desa mereka menjadi tempat yang lebih layak untuk dihuni. Mereka tidak henti-hentinya menanamkan pohon demi pohon selama belasan tahun, tidak kurang dari 14 tahun. 14 tahun. 2 orang dalam kondisi yang tidak sempurna secara fungsi tubuhnya. Tapi mereka bekerja sama, saling melengkapi. Apakah jalannya mudah? Oh tidak. Di tahun pertama saja saudara, mereka ketika mulai menanam 800 pohon gagal semuanya. Mati semua, bayangkan 800 pohon. Siapa di sini, mungkin banyaknya ibu-ibu ya, bapak-bapak mungkin jarang. Yang suka pelihara tanaman di rumah ada? Ada yang punya 800 tanaman di rumah? Barangkali ada yang menyanyi ini gitu. Tahun pertama dia... Saudara bayangin 800 loh, mati semuanya. Tapi luar biasanya walaupun mereka mungkin secara fisik tidak sesempurna kita. Tapi punya semangat kebersamaan, kesehatian, semangat juang yang luar biasa. Gak menyerah, walaupun tahun pertama gagal 800 pohon itu mati semua. Mereka terus menanam, memelihara, merawat terus. Sampai singkatnya, berhasillah selama belasan tahun itu mereka menanam tidak kurang dari 10.000 pohon. Sehingga desa mereka tidak lagi mengalami banjir, longsor, hijau, subur, segar. Bahkan banyak juga burung-burung yang dianggap sudah punah kembali lagi di sana. Coba bayangkan kalau gereja juga dalam kondisi siapa di antara kita yang sempurna? Enggak ada kan? Kita punya kekurangan, kelemahan masing-masing. Tapi kita juga punya kelebihan yang sudah Tuhan taruh. Mari kita bersama-sama, bersehati. Melakukan visi yang Tuhan sudah taruh untuk kita kerjakan. Walaupun mungkin mentok, sempat gagal, sempat ngalamin banyak hambatan seperti mereka berdua. Tapi terus. Sampai akhirnya kita lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan luar biasa. Makanya Pengkhotbah 4 ayat 9 bilang gini, berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Ini saya baca dalam terjemahan Indonesia yang sudah disederhanakan. Supaya lebih mudah dipahami. Hasilnya akan lebih baik. Ini bukan lagi waktunya untuk one man show. Wah, seorang semua ngerjain. Tapi sebuah kekuatan sinergisitas. Ada pohon yang dianggap sebagai pohon yang tertua. Salah satu pohon tertua. Next slide. Pohon sequoia, ini di California. Pohon ini saudara bisa dilihat ukurannya. Untuk anak kecil saja bisa dilihat seperti apa. Besar lebarnya itu batangnya. Next slide. Juga tingginya salah satu pohon tertinggi di dunia. Walaupun bukan yang paling tinggi memang. Ya, tapi ini yang paling besar. Paling besar di dunia. Terbesar di dunia ini pohon. Nah, bagaimana pohon ini bisa bertahan hidup selama lebih dari 3.000 tahun. Pohon ini, saudara, hidup di habitat yang penuh dengan badai, angin. Nah, kuncinya berikutnya, next slide. Akarnya yang saling mengikat satu sama lain. Akarnya yang saling berpegangan kuat satu sama lain. Sehingga mereka juga punya kekuatan sinergisitas yang membuat mereka tetap kokoh menghadapi berbagai badai yang kencang di sana. Dan bayangkan, seandainya gereja juga hidup, next slide, dalam kesatuan. Kesehatian, bukan cuma apa yang tampak dari luar, tapi betul-betul kesehatian, kesatuan yang ada di dalam.
maka gereja akan kuat, bertumbuh, dan semakin berdampak. Usia 16 tahun adalah usia yang mulai lebih lagi, biasanya anak-anak remaja dilibatkan dalam sebuah komunitas. Dia sudah punya komunitas. Nah, terlepas ada komunitasnya yang salah. Jadi dia sudah mulai hidup bersosial. Saya berharap dan saya berdoa, saya percaya Tuhan bawa Pegapski ini punya ikatan kuat yang lebih lagi di antara kita semua ya. Nah, bagian yang terakhir. 1 Timotius 3:15. Hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Apa maksudnya? Next slide. Pertama, tiang penopang. Dalam bahasa aslinya, tiang ini bukan hanya berbicara mengenai tiang-tiang bangunan. Di zaman Yunani, pada waktu itu zaman Yunani kuno, memang ini bicara tentang tiang-tiang bangunan, tapi juga ada tiang khusus yang ada di sebuah pusat keramaian yang biasanya di situ dipampang berbagai pengumuman-pengumuman penting. Kalau istilah kita papan pengumuman gitu ya. Kalau itu dulu istilahnya tiang pengumuman gitulah. Jadi itu menjadi sebuah sorotan. Terlihat visible, terlihat. Kebenaran yang Tuhan sudah taruh itu harus terlihat nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan cuma apa yang kita pahami, kita yakini, kita ketahui. Tapi juga yang harus kita hidupi dalam kehidupan, perbuatan, tindakan sehari-hari. Menjadi kesaksian. Menjadi warta, suratan yang terbuka. Dan berikutnya sebagai dasar kebenaran. Nah yang kedua atau pondasi kebenaran. Dasar tidak terlihat. Tetapi dasar menentukan bagaimana bangunan bisa berdiri kuat dan kokoh. Ini bicara tentang bagaimana kehidupan rohani yang sifatnya esensi di dalam. Berakar dalam firman. Kuat dalam pengajaran. Ini seimbang. Jadi kebenaran yang ada di dalam dan kebenaran yang tampak di luar seimbang. Jangan sampai ekstrim, cuma di satu sisi saja. Wah kalau soal doktrin, pengajaran, udah ayat Alkitab sudah di luar kepala. Tapi kehidupannya jadi sandungan. Nah makanya Paulus menekankan juga dalam suratan Efesus. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Kita yang dibaharui oleh Tuhan. Ya dikatakan di ayat 24 juga berikutnya di dalam kebenaran dan kekudusan. Seperti apa sih dibaharui dalam kebenaran dan kekudusan? Ini sebuah konsep yang kemudian dijelaskan dalam penerapan hidupnya. Kita lihat di bagian berikutnya, next slide. Nah, dengan bentuk manusia baru dan manusia lama. Tadi ayat 24, next slide kita lihat ayat 25 bagian A. Dulu kita suka berdusta. Sekarang buang itu dusta, itu tidak benar. Bahkan iblislah bapa segala dusta. Sekarang kita punya Bapa sorga. Bapa yang adalah kebenaran. Makanya next slide. Berkatalah benar seorang terhadap yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Dijauhkan dan saya berharap dan tidak adalah di sini ya yang suka bohong. Sebagai sesama keluarga Allah berkatalah yang benar. Jangan suka fitnah. Pastikan itu fakta bukan hoax. Jangan cuma dengar katanya. Betulkah kita memang menjadi saksi mata dari situ? Kalaupun dia jadi saksi mata, apakah itu memang layak untuk diperbincangkan? Nanti kita lihat next slide. Dulu kita suka punya kebiasaan amarah yang tak terkendali, amarah yang menyimpang. Marah boleh. Sesuatu yang naluriah dan Tuhan juga tidak persalahkan. Sebuah marah muncul, sebuah emosi marah muncul. Tapi jangan sampai menyimpang, tidak benar. Amarah yang terus terpendam dan tidak pernah dibereskan. Amarah yang tak terkendali sampai mengakibatkan hal-hal yang fatal. Tetapi sebaliknya di dalam ayat 26 sampai 27, marah yang tepat dan terkontrol. Next slide. Ya. Marah yang tidak mengizinkan adanya celah untuk iblis gunakan. Dalam ayat yang lain dikatakan, orang yang cepat marah membesarkan kebodohan. Sebuah riset, bahkan beberapa riset bilang orang yang suka marah-marah, gampang marah-marah, pikirannya seringkali enggak jernih,
melakukan akhirnya tindakan-tindakan yang fatal. Makanya dalam sebuah interogasi misalnya polisi nanya, "Pak, kok Bapak tega sih bunuh anak sendiri?" "Aduh, saya lagi marah besar, saya hilap." Makanya kalau lagi marah, lagi emosi, mendingan jangan ambil keputusan dulu apa-apa. Suami istri nih lagi konflik nih, udah mulai ada yang tensi tinggi. Stop, kita tenangkan diri dulu ya. Karena kalau udah emosi udah gak bisa nyambung. Pikirannya lagi udah gak jernih. Nah, berikutnya. Manusia lama malas dan senang mencari jalan pintas. Makanya ayat 28 bagian A, orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Sedangkan manusia baru tekun, pantang menyerah dan menjadi berkat. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Namanya keluarga itu saling memperhatikan. Bukan karena soal malas, tapi memang betul-betul dia kurang. Karena kondisi, bukan soal malas. Diperhatikan. Berikutnya, manusia lama perkataannya kotor. Perkataan kotor, perkataan yang sia-sia, perkataan sampah. Makanya tadi saya katakan, kalaupun itu fakta, ada manfaatnya enggak? Itu membawa kesatuan atau membawa perpecahan? Di ayat yang ke-29b dan 30, perkataan, pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Ternyata soal perkataan gak sembarangan loh. Ini disambung dengan kalimat berikutnya, ada kaitannya selain dengan ayat yang lain sebelumnya. Kita salah dalam berkata-kata, kita menyakiti orang, fitnah orang, kita sudah mendukakan Roh Kudus. Dan selanjutnya, 2 slide terakhir. Segala keburukan yang terpendam, nah ini yang di dalam. Dan yang terekspresikan, yang di luar. Segala kepahitan itu terpendam. Kelihatannya senyum-senyum tapi hatinya benci, marah, dendam, bisa. Itu terpendam. Kegeraman, kemarahan, pertikaian itu tampak di luar. Fitnah, hendaklah dibuang di antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Nah itu hal yang buruk, baik yang terpendam maupun yang tampak keluar. Rubah, ganti. Kita sekarang sudah punya Bapak yang juga tentunya mengharapkan sebuah gaya hidup yang baru. Next slide, slide yang terakhir. Pemain musik boleh maju ke depan. Ayat 32 kita baca bersama, 2, 3. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan usia 16 tahun ini. Mari kita mau lebih lagi dekat sama Tuhan untuk mengenal. Tuhan, apa kerinduanmu dalam hidupku? Baik dalam komunitas gereja, baik dalam kehidupan sehari-hari dan juga di masyarakat. Buat saudara yang sedang sekolah, mungkin bingung menentukan jurusan atau sekolah yang lebih tinggi selanjutnya. Saya yakin Tuhan punya rencana khusus, punya panggilan khusus. Saudara yang bekerja bingung, aduh kerja zaman sekarang susah ya. Aduh buka usaha sekarang apa ya. Saya yakin anak Tuhan enggak dibiarkan hidup tanpa tujuan, termasuk dalam pekerjaan. Tuhan akan siapkan, Tuhan akan berikan hikmat. Apa pekerjaan yang tepat. Dan semuanya akan mempermuliakan Tuhan. Dan peliharalah komunitas ini tetap di dalam kasih Tuhan yang kuat. Dan hidup dalam kebenaran. Mari kita berdiri bersama-sama. Angkat pujian yang tadi sebagai pernyataan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Inilah kami Tuhan. Anak-anak-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu. Kami yang telah dilayakkan jadi keluarga Allah. Kami mau menyatakan kembali komitmen kami di hadapan Tuhan. Bahwa hidup kami bukanlah hidup untuk diri sendiri lagi. Tapi hidup bagi Tuhan dan hidup bagi sesama. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati. Berjanji
setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Nyanyikan lagi dari awal. Kami datang di hadirat-Mu, oh dalam satu kasih, dengan bersehati, haleluya, berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala, oh bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Saudara, bukan kebetulan kalau Paulus menekankan bagian ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat penting. Sekalipun Paulus mungkin belum tentu bisa mendatangi jemaat dan anak rohaninya, tetapi bagian poin ini Paulus tekankan kuat karena ada sesuatu rahasia besar. Kalau kita hidup betul-betul sebagai keluarga Allah, hidup dalam kerukunan, hidup dalam kesatuan, hidup dalam tujuan yang sama untuk mempermuliakan Tuhan, terlepas fungsi bagian kita berbeda-beda, tetapi sama berharganya sebagai ketebusan darah Kristus. Maka ada banyak hal yang Tuhan sanggup kerjakan lewat hidup kita. Ada banyak terobosan baru yang Tuhan bisa kerjakan lewat hidup kita. Dan iblis tidak senang ini. Makanya jangan beri kesempatan. Jangan biarkan iblis tertawa. Kalau ada saat ini saudara yang mungkin dalam komunitas di tempat ini, engkau mungkin tidak terbuka dan kau hanya pendam sendiri. Kau menyimpan satu benci, amarah, luka, atau kecewa. Entah dengan siapapun. Entah mungkin dengan gembala, dengan majelis, dengan sesama pelayan, atau dengan jemaat. Mari malam hari bereskan di hadapan Tuhan. Minta Tuhan mampukan. Minta kasih Tuhan dilimpahkan. Untuk membebat, untuk memulihkan hati yang terluka. Jangan simpan amarah, jangan simpan kepahitan. Tapi dengan hati yang boleh dimerdekakan di dalam Tuhan, engkau akan melihat berkat yang luar biasa Tuhan boleh limpahkan. Sebab dalam kerukunan berkat Tuhan dicurahkan. Dalam kesehatian ada kuasa Tuhan yang dinyatakan. Haleluya. Kami mau bersatu. Kami mau bersatu. Ikat kami dalam kasih-Mu Tuhan. Baharui setiap kami dalam kasih-Mu. Pulihkan setiap hati yang terluka. Ubahkan, baharui kami. Kuasa-Mu bekerja Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 glory.
Tuhan, Roh-Mu memerdekakan. Haleluya, 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 haleluya. Bersama keluargaku melayani. Mari bergandengan tangan, kalau boleh satu dengan yang lain, dengan kiri kanan di samping saudara. Sebagai sebuah pernyataan dan tindakan iman, kami mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segala. Sekali lagi nyatakan, bersama keluargaku, bersama, amin, Keluargaku haleluya, melayani Tuhan. bersatu selamanya, Bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. oh bagi kami Engkau segalanya. oh bagi kami Engkau segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat lawatan dan jamahan-Mu ya Roh Kudus. Terus lanjutkan karya-Mu, baik dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi tanpa terkecuali. Rumah tangga, tiap rumah tangga tanpa terkecuali. Setiap pelayanan, bahkan juga pekerjaan dan mata usaha pencarian, studi pendidikan. Tuhan kerjakanlah, nyatakanlah. Bagaimana kami boleh semakin mengenal panggilan Tuhan secara khusus dalam hidup kami. Sehingga kami menjadi fungsi yang berperan maksimal. Baik di dalam jemaat-Mu, baik juga di dalam masyarakat menjadi kesaksian. Kami percaya Tuhan akan berbicara lebih kuat kepada setiap hati yang rindu dan peka. Setiap pribadi yang mau lebih lagi haus akan Tuhan, maka berkenanlah untuk Engkau ditemui oleh mereka. Bahkan Engkau berkenan menyatakan diri-Mu sendiri kepada mereka Tuhan. Lakukan terobosan-Mu. Berikan lebih lagi visi-visi yang baru. Supaya jemaat di tempat ini boleh semakin berakar kuat, bertumbuh kokoh, dan berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan akhiri semuanya dengan satu nama yang berkuasa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin, puji Tuhan. Silakan duduk. Pelayanan selanjutnya saya serahkan pada yang bertugas. Terima kasih kepada hambanya, Bapak Pendeta Yonatan Aprianto. Semua disegarkan oleh firman Tuhan, amin. Siapa yang merasa diberkati, boleh lambaikan tangan. Kita mau memberikan persembahan yang kedua nanti dengan kasih Kristus. Ibu Nonce Monika pimpin kita dalam doa. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah terima pesan-pesan Tuhan melalui kebenaran firman Allah. Dan kami semua diberkati Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik lewat persembahan kami pada malam hari ini. Kami akan memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pada yang bertugas saya persilakan. Mari kita angkat pujian, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi ya. Harus makin giat dalam Tuhan, amin.
bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan dari awal, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan. Akan segalanya. Ratakan tanah, ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Saya undang Bapak Ibu untuk kita bangkit berdiri. Kita ulangi pujian dari awal. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar. Menjadi siap dibangun, 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 menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Ya, atas nama kami semua hamba Tuhan yang ada saat malam hari ini, kami mengucapkan selamat ulang tahun ke-16 bagi Shekinah. 16 tahun. Tadi dikatakan SMA, remaja menuju dewasa. Tapi ini perjalanan semakin menjadi setia. Kalau setia nanti Tuhan lengkapi dengan hikmat-hikmat sorga. Dan akan melahirkan generasi-generasi yang membuat tadi Pak Pendeta bilang terobosan ilahi. Negeri ini sedang mencari orang benar dan orang jujur adalah anak-anak daripada keluarga Shekinah. Indonesia akan tertolong. Karena gereja ini dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus, maka akan membangun sistem Tuhan. Selamat ulang tahun ke-16, maju terus, tertanam terus, nanti akan membuahkan buah-buah untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati.
tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tahu apa makna hari Natal? Kelahiran Tuhan Yesus. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak menjagaku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia menganyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat malam, Bapak Ibu Gembala, Tante Nila, dan hamba-hamba Tuhan, dan seluruh sidang jemaat yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Tadi pada saat saya di bawah itu beresin konsumsi,
Tadi saya ketemu Om Iwan ya. Memang waktu di gathering dia satu tim sama saya ininya. Saya ditanya udah umur berapa? Saya kalau ditanya umur rasanya apa ya? Takut nggak percaya orang gitu loh. Saya bilang udah hampir lakcap gitu loh. Padahal kalau face kan masih sacapcit ini nih. Memang kalau face kan saya, kalau Tante Nila kan baby boomers. Saya itu baby face gitu ini. Jadi kalau dilihat itu masih awet muda katanya. Makanya saya kalau dibilang awet muda ya biasa aja, emang faktanya begitu gitu. Saya mewakili badan pengurus Sekina, pertama-tama mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dan terima kasih karena anugerah, pertolongan dan penyertaannya, tugas pengurus periode 2021 sampai 2026 semua sudah berjalan dengan baik. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Tante Nila, selaku ketua yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mensupport pengurus Pelgap Sekina selama bertugas, sehingga dapat berjalan dengan baik. Terutama pada event-event yang cukup besar, yaitu gathering, acara bakti sosial, kunjungan ke gereja perintisan, acara konser doa, acara Natal, ulang tahun seperti sekarang, Pelgap Sekina, dan lain-lain. Biarlah semua itu kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Om Yonatan ya yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan hamba-hamba Tuhan yang sudah pernah khotbah di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Kami ucapkan juga terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan dan seluruh undangan dan sidang jemaat yang hadir pada malam ini. Perlu kami informasikan, sekilas informasi bahwa kepengurusan ini akan berakhir masa jabatannya. Dan di pengurusan ini mungkin ada beberapa yang tidak melanjutkan ke pengurusan yang berikutnya. Saya berharap di pengurusan yang berikutnya itu bisa lebih maju lagi dan bisa lebih baik lagi. Kami juga ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan pengurus yang sudah meluangkan waktu, tenaga, pikiran, dan materi selama kepengurusan periode 2001 sampai dengan 2026. Saya mewakili pengurus, mohon maaf kalau selama kami jadi pengurus, ada kata, perbuatan, atau tugas kami yang kurang berkenan kepada Bapak Ibu sekalian. Di akhir sambutan ini, saya mohon waktu sebentar kalau memang saya mohon izin, saya ingin membacakan puisi atau pantun. Setuju Bapak Ibu? Kalau setuju ntar pulangnya dapat hokben. Udah pasti setuju ya. Nikmatnya berbincang bersama dengan pengurus Pelgap Sekina. Yang penuh canda, tawa, hangat dan gembira. Terasa lepas beban di dalam hati dan pikiran kita. Seakan hidup terasa bahagia. Senyuman manis merekah keluar dari dalam hati. Hingga tak terasa banyak waktu yang telah terlewati. Melayani Tuhan bersama pengurus Pelgap Sekina yang mempunyai kesan tersendiri yang begitu berarti. Walaupun ada perbedaan di antara kita, tapi kita mempunyai visi dan misi yang sama. Yang selalu diarahkan oleh Ibu Ketua, sehingga semua tugas dapat dijalani dengan hati yang tulus dan penuh sukacita. Tinggal satu lagi pantunnya. Minum es di pinggir jalan. Jangan lupa pakai selasi. Paling senang kumpul dengan saudara seiman karena selalu ceria dan penuh kasih. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita dari badan pengurus mau mempersembahkan pujian.
lupa ngucapin selamat ulang tahun ya Pelgap Sekina. Selamat ulang tahun Pelgap Sekina yang ke-16. Walau mengalami banyak tantangan dan rintangan, tapi kami bersyukur mempunyai ketua yang selalu memberi renungan dan wejangan, yang selalu memberi kesejukan. Terutama kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan, semangat, dan ketenangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah nama Tuhan terus dimuliakan di tempat ini. Dan lewat tempat ini, kerajaan Allah semakin bersinar, semakin nyata, dialami, dirasakan oleh orang-orang sekitar. Secara sehati kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Kaleb dan Niko yang berulang tahun, Tuhan genapkan kembali usianya. Biarlah semakin bertambah di dalam kasih karunia Allah. Setiap apa yang sudah mereka jalani, semuanya ada karena penyertaan dan kesetiaan Tuhan. Karena itu lanjutkan kesetiaan dan kasih-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Pegang dan terus tuntun setiap langkah demi langkah kehidupan yang mereka jalani. Sehingga di dalam jalan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, mereka boleh melihat rancangan Tuhan yang luar biasa boleh digenapi sempurna dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, tentunya seizin dari penggembalaan setempat, mari arahkan setiap hati kita lebih lagi untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi setiap kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan kita damai sejahtera. Berlimpah dan makin berlimpahlah segala berkat rahmat dari Bapa Sorga, kasih sayang yang sempurna dalam Yesus Sang Putra, persekutuan, penghiburan, kekuatan, pertolongan dari Roh Kudus menyertai menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kembali. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati.